Nah ini baru masuk mulai gerakannya. Waktu sebelum saya cari-cari tentang ini, saya suka berpikirnya kali manfaatnya pas lagi ruku, pas sujud gitu ya. Kalau berdiri, apalagi salam cuma nengok-nengok mah nggak ada manfaatnya kali ya. Ternyata dari berdiri aja udah banyak manfaatnya ya. Nah ini salah satu yang saya tertarik dengan Islam itu karena Islam itu bukan hal yang terpisah dari ilmu pengetahuan gitu. Bahkan banyak sekali ilmu pengetahuan itu yang ada di dalam Al-Quran khususnya ya. Yang bahkan mungkin penelitian aja belum nyampe ke sana. Sampai mungkin dianggapnya Al-Quran kali yang salah ya gitu. Padahal karena justru ilmu pengetahuan yang belum sampai ya. Gimana mungkin salah, orang itu dari Allah ya. Allah yang awal yang terakhir ya, yang tahu yang akan datang juga gitu kan. Makanya kalau ada beberapa mungkin yang sempat DM saya Bunda, misalnya mengatakan ayat ini salah, ayat itu salah gitu ya. Mungkin saya sendiri pun juga masih belum bisa menjelaskan, tapi saya yakin Al-Quran pasti benar ya. Kalau terlihat aneh mungkin kitanya yang belum nyampe ke sana ya. Nah ini antara lain ya. Selanjutnya termasuk juga di dunia kedokteran kita harus bangga ya jadi muslim, karena bapak ilmu bedah modern itu muslim. Bapak kedokteran modern dunia muslim, Ibnu Sina kalau tahu ya, ada rumah sakit juga ya, rumah sakit Ibnu Sina. Nah itu muslim ya gitu ya tentang di kedokteran. Jadi bukan kalau ada dibilang Islam tuh kayak kolot gitu-gitu ya, justru Islam tuh agama ilmu sekali gitu ya. Banyak hal-hal ilmu pengetahuan itu justru berasal dibukakannya dari Islam, termasuk kita bersyukur perintah sholat ini kan diturunkan pada kita ya gitu ya, generasi umat Islam ini gitu. Perintah sholat yang sempurna gitu ya, gerakannya semua sempurna itu di zaman kita. Jadi kita orang-orang pilihan, orang-orang yang beruntung gitu. Kalau menganggap sholat itu beban, salah ya, katanya ada quotes-nya tuh, sholat itu bukan beban, justru sholat itu meringankan beban kita gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya betul kata Bunda tadi, makanya ada ayat kan, jadikan sabar dan sholat penolongmu, ya tadi suruh bersyukur, syukur, sabar, ya udah sebenarnya hidup itu simple, isinya sebenarnya yaitu kalau lagi dikasih rezeki bersyukur, dikasih ujian tetap bersyukur. Nah sisanya kalau lagi nggak sesuai keinginan harapan ya sabar, itu aja. Kayaknya hidup begitu aja ketika saya jalanin Islam ini. Oh iya sebenarnya sederhana ya. Terus waktu kita hidup ya sholat ke sholat ya tadi. Di antara waktu sholat ke sholat itu insya Allah tadi dosa kita digugurkan, kurang enak apa gitu ya. Jadi ini yang perlu kita jaga, kita terus perbarui. Mungkin kalau bacaannya sudah, gerakannya sudah, hatinya nanti juga makin lagi gitu menghadirkan Allah. Ini hanya sebagian kecil aja, semoga bisa menambah nikmat kita saat menjalankan sholat gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dalam satu rakaat tuh ada 7-9 gerakan ya. Ini sampai ada yang iseng banget ngitung ya penelitiannya. Berarti kalau dari kita wajib sholat tuh umur 10 tahun sampai umur kira-kira 50 tahun, kita melakukan gerakan sampai 1.713. Belum kalau umurnya bonus lagi bisa sampai 60-70 tahun gitu ya. Jadi Masya Allah gitu. Yang mungkin nggak semua manusia yang bahkan yang bukan dipilih jadi Islam mungkin nggak melakukan gerakan ini gitu ya dalam seumur hidupnya gitu. Ya selanjutnya. Nah ini waktu keajaiban waktu sholat itu dulu membuat saya ingin cari tahu tentang hal-hal ini gitu ya. Ini nextnya aja dulu. Kenapa? Nah ini, jadi ada dari buku The Science of Sholat ini, itu ada gambaran spektrum warna ya. Di saat jam-jam subuh, jam zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan lagi sholat malam tahajud, itu spektrum warna di alam semesta itu beda-beda. Warnanya ganti-ganti dan itu ternyata di tubuh kita itu juga ada perbedaannya. Jadi waktu lagi subuh itu yang kayak mungkin lagi
diaktifkan gitu ya, itu tiroidnya, metabolismenya, komunikasi itu bahkan rezeki. Makanya bapak-bapak Masya Allah ya udah disuruh jalan gitu subuh-subuh ke masjid gitu. Itu ozon terbaik kalau sekarang baru musim terapi ozon, sebenarnya udah dari zaman dulu Allah suruh terapi ozon gitu ya. Itu kadar ozon tertinggi itu waktu lagi subuh itu gitu. Jadi kalau bisa dimudahkan ya dapat rumah dekat masjid, itu sayang banget kalau nggak berangkat sholat ke masjid gitu ya. Bahkan kalau kita mau masuk masjid, keluar masjid itu kan ada doanya juga ya, semoga Allah berikan rahmat gitu kan, turunkan rahmat. Jadi sebenarnya benar kalau kita lakukan semuanya itu untuk ibadah, insya Allah ya orang Islam yang paling lengkap ya, sisiran ada doanya, sikat gigi ada doanya. Anak saya alhamdulillah 27 Maret kemarin Bunda ikut bersyahadat itu, dan tiga-tiganya ya setelah 3 tahun saya bersyahadat, saya nggak maksakan anak-anak masuk Islam. Alhamdulillah lewat Ramadan kemarin ya itu mereka tertarik dengan Islam, minta bersyahadat, yang perempuan juga langsung pakai kerudung gitu ya, minta pindah sekolah segala sampai. Nah itu jadi itu mereka kaget-kaget yang lihat banyak ya mami doanya, ya mau keluar rumah, mau makan, mau tidur, kaget kalau ada doa waktu menyikat gigi, ada doa waktu nyisir, doa dapat pakaian baru, ada. Nah itu jadi Masya Allah, jadi benar-benar hidup kita itu semua ibadah gitu. Sayang kalau dilewatkan dengan biasa aja tuh sayang, minimal tadi bismillah ya Bunda. Kalau kita belum hafal semuanya, saya bilang anak-anak daripada mereka bingung, bismillah aja nak, setiap mau ngapa-ngapain udah selesai, alhamdulillah gitu. Jadi semuanya dengan karena Allah, dibalikan laginya juga buat Allah gitu, saya bilang ke mereka. Iya, lanjut ya. Nah ini antara lain tadi, nah ini juga saya kaget juga waktu ini, dulu yang saya mungkin yang pertemuan kemarin sempat cerita ya, dulu saya iseng banget ngitungin waktu sholatnya orang Islam gitu, karena ada penelitiannya sebenarnya waktu zaman COVID itu virus tuh nggak langsung masuk ke tubuh manusia, tapi 3-4 jam itu masih ada di rongga-rongga hidung kita. Nah harusnya kalau kita rajin jaga wudhu gitu, bisa jaga wudhu nggak cuma waktu mau sholat ya, waktu batal kita wudhu lagi. Nah itu insya Allah virus itu nggak masuk ke tubuh kita gitu. Masya Allah orang Islam menjaga, makanya sampai Bilal ya sahabat Nabi itu kan amalannya jaga wudhu ya. Kalau dia batal dia wudhu, dia sholat 2 rakaat setelah wudhu gitu ya. Ya Masya Allah gitu ya, ada amalan yang nggak biasa yang diamalkan sampai akhirnya sendalnya beliau belum sampai di surga udah kedengaran suaranya ya, Masya Allah ya. Itu kan kerinduan kita semua ya gitu. Jadi waktu itu saya iseng, masa sih gitu. Dulu saya tahunya subuh tuh jam 5, zuhur tuh jam 12, lebih dari 3-4 jam. Makanya orang Islam bisa kena COVID gitu ya, kena corona kemarin. Ternyata ada sholat duha ya gitu, dan diutamakan itu di jam-jam 10 ya, sepertiga yang ya, dan ternyata betul, ternyata ada grafiknya. Itu kalau lihat agak sebelah kanan ya, jam 8 ke 10 ada grafik yang tinggi banget. Nah itu grafik kadar hormon kortisol. Hormon kortisol tuh hormon stres. Gitu. Kalau mau ibu yang bekerja, mau ibu rumah tangga sama Bu, sama stresnya yang di rumah lagi mikirin mau masak apa nanti siang gitu. Yang di kantor juga lagi banyak-banyaknya kerjaan kan. Nah tapi kita di situ kenapa diutamakan untuk sholat duha. Nah setelah sholat duha grafiknya yang warna biru, lebih turun kadar hormon stresnya. Jadi Masya Allah ya, jam-jamnya itu Allah nggak pernah salah. Bahkan yang di buku tadi kalau ada yang pengen tahu kenapa subuh itu 2 rakaat, kenapa maghrib itu 3 rakaat, itu semua ada alasannya. Tapi kalaupun kita belum tahu alasannya tadi, kita cuman samina wa atolna, iya kan? Kita menghidupkan sunnah Rasul, kita belum tahu apa sih emang kenapa sih harus selalu kaki kanan duluan, tangan kanan duluan, misalnya kayak gitu. Enggak selalu ya, kalau masuk masjid malah kaki kanan, tapi kalau keluarnya malah kaki kiri gitu. Nah jadi kalau masuk kamar mandi
kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah jadi kalau dipikir-pikir emang ada ngaruhnya gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada ngaruhnya gitu ya, modal kita cuman ya taat dulu gitu ya. Manfaat-manfaat ini bonus aja. Gitu. Nah ya selanjutnya ini belum masuk ke gerakan sholat ya. Nah dari sebelum sholatnya kan ada wudhunya, tadi termasuk sebagian udah saya sampaikan juga. Nah waktu saat wudhu ini juga jangan disia-siakan gitu ya. Kan ada doa dulu ya, ada bismillah dulu ya sebelum wudhu, dan sudah wudhu jangan ketinggalan juga doanya setelah wudhu, karena itu sangat-sangat Masya Allah ya. Makanya kalau kita kenapa ya kok habis sholat tapi masih tadi, padahal katanya Bunda Yeni kalau sholat kita mencegah dari perbuatan mungkar, tapi kok kita masih melakukan perbuatan mungkar maksiat. Coba kita cek, mungkin tadi wudhunya kita enggak berdoa gitu atau gimana setelahnya, karena doa setelah wudhu tuh Masya Allah ya, agar Allah bersihkan kita kan gitu. Bahkan ada hadisnya katakan setiap kita misalnya bersihkan mulut kita, kuping kita, itu sambil kita berdoa, ya Allah ampunin lisanku ya Allah gitu kan, ampuni tadi mataku ngelihat yang nggak baik gitu ya, lagi bersihin kuping sambil ya Allah gugurkan dosa-dosaku. Nah itu seperti itu. Jadi dari sisi medisnya mungkin dari fikihnya udah pada tahu semua. Nah dari Masya Allahnya di secara medisnya pun terbukti gitu ya. Ternyata waktu kena wudhu air dingin apalagi ya, itu ada beberapa pusat syaraf tuh yang terangsang Bapak sama Ibu. Kalau kita nggak berwudhu mungkin itu ya jarang-jarang kesentuh ya. Kita dapat kesempatan minimal 5 kali gitu ya, kena air gitu ya, terangsang pusat-pusat syarafnya Masya Allah. Nah ada lagi penelitian juga bilang pada anggota tubuh yang dibersihkan dengan berwudhu terdapat sekitar Masya Allah nih 433 titik akupunktur. Jadi kita kayak akupunktur tiap hari Bapak sama Ibu, kalau kita wudhu, kita sholat tuh Masya Allah gitu ya. Sebenarnya udah ada titik-titik akupunktur di wajah ada 84, di tangan ada 35, di kepala ada 64, di telinga ada 125, di kaki ada 125. Masya Allah ya, jadi wudhunya benar-benar harus kita perhatikan gitu. Dari wudhu sebelum sholat itu, wudhunya itu sudah manfaatnya udah Masya Allah gitu ya. Iya, next. Nah ini beberapa tadi ya sebagian udah Bunda sampaikan juga sih sebenarnya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya saya lewatin dulu. Intinya menyempurnakan setiap tadi dari wudhu sampai nanti gerakan-gerakan sholat kita usahakan selalu tumaninah ya, pelan-pelan gitu. Karena supaya dapat manfaatnya. Kalau cepet-cepet manfaatnya belum dapat gitu ya. Aliran darah baru ngalir gitu, kita udah berdiri lagi. Kita baru berdiri, baru mau balik lagi, kita udah ruku lagi gitu ya. Iya, next. Nih lanjut dulu ya. Semuanya sebenarnya udah sering didengar, cuman buat mengingatkan lagi aja. Nah tadi ini sebelum masuk ke gerakannya juga, selain manfaat-manfaat secara kesehatan fisik, sebenarnya mental juga yang paling tadi kayak Bunda bilang, langsung jadi tenang ya, langsung jadi adem gitu. Dibilang kalau misalnya kita rutin melaksanakan sholat gitu ya, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran gitu ya, nggak lagi sholat tapi ingatnya dapur ya, udah dimatiin kompornya atau belum gitu. Nah itu justru yang akan membuat kesehatan mental kita sekarang kan lagi musim ya, mental health. Kita udah punya Ibu Bapak ya, penawarnya, obatnya ya, sholat gitu ya. Jadi insya Allah sih harusnya umat Islam kesehatan mentalnya bagus ya, dengan menjaga sholat ya. Lanjut, nih berhubung saya dokter gigi, ini sedikit diselipkan nih, termasuk kesehatan mulut ngaruh ternyata. Nah, jadi bukan sikat gigi doang Bu yang bikin kesehatan mulutnya bagus, dari sholat kok bisa ya? Nah ini ternyata gerakan sholat itu ternyata punya korelasi dalam meningkatkan pH tuh derajat keasaman di ludah.
derajat keasaman di ludah, juga kecepatannya gitu kan. Kalau kita lagi puasa kan jadi kayak agak bau ya, agak asem mulutnya, nah terus agak kental, kering gitu kan, nah itu merangsang bau mulut. Nah tapi waktu kita melakukan gerakan sholat dengan benar, insya Allah aliran saliva tuh, air liurnya itu baik gitu. Jadi nyambungnya ke sana juga gitu ya. Selain ya memang kalau ada karang gigi ya dibersihkan gitu ya. Udah sholat Bu Dokter kok masih bau ya? Coba tahu masih ada karang gigi atau gigi berlubang gitu. Tapi dari sisi sholatnya sendiri ini dengan catatan nggak ada tadi karang gigi atau berlubang, itu sebenarnya udah bagus. Saya dulu penelitian skripsi ya S1-nya itu tentang gambaran di mulut pasien gagal ginjal kronis. Nah itu saya harus bikinin saliva buatan, air liur buatan buat pasiennya gitu. Jadi hal yang harus kita syukurin ya, air liur banyak gitu ya, air liur ini kita harus syukurin gitu. Kalau sekarang bisa minum tanpa ditakar itu alhamdulillah, itu nikmat yang harus disyukuri. Karena orang-orang yang gagal ginjal itu ditakar, Ibu. Kalau apalagi yang udah cuci darah, itu ditakar minumnya kan nggak boleh sembarangan gitu. Nah jadi itu nikmat-nikmat yang mungkin kita suka kelewat gitu ya. Baru taunya makanya kenapa kita suka jenguk orang sakit ya, banyak keutamaannya. Hari-hari ini saya dapat kabar banyak Bu, ada usia muda saya, ada yang laki-laki tumor otak, ada yang ibu-ibu kanker rahim, usia tinggal 6 bulan lagi, ada yang anaknya 13 tahun tumor payudara, semua makanan, gerakan, ya tadi kurang aktivitas fisik. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan, udah paling benar ya. Hadis-hadis mengatakan kalau juga madu baik gitu ya, obat segalanya, terus tadi gerakan sholat, itu semua insya Allah saya makanya senang dapat tema ini Bu. Mudah-mudahan dari hal sederhana ya yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari ada manfaatnya juga ke fisik kita, terutama mental kita juga ya, insya Allah tadi bisa meringankan hisab di akhirat ya nanti buat bekal tadi kata Bu Yeni. Iya, mungkin sebentar lagi masuk ke gerakan sholat ya. Setelah ini, oh belum, masih ada. Ini penelitiannya banyak sekali ya, termasuk ada penelitian, ada yang meneliti orang-orang yang agak gemuk-gemuk ya, tuh berat badannya 80 kg gitu ya. Dengan sholat aja ya, tanpa dia melakukan olahraga lain, itu udah sekitar 80 kalori sehari gitu. Jadi udah lumayan banget, apalagi ditambah dengan olahraga gitu ya. Jadi bisa menurunkan berat badan, bisa lebih normal. Kalau lebih berat badan lebih ideal kan insya Allah juga nggak gampang kena penyakit-penyakit ya. Ya, next. Nah ini juga yang ada sakit-sakit sendi, ini ternyata di setiap gerakannya itu ada sendi-sendi yang ditargetkan ya, jadi target. Waktu berdiri pun ada sendi-sendi yang udah kepengaruh gitu ya, termasuk waktu ruku, waktu sujud, sama waktu duduk. Ya, next. Nah ini Masya Allah juga ada yang neliti, kalau dulu ingat pelajaran fisika ada tentang gaya ya, gerakan. Nah itu Masya Allah kalau dihitung gitu dari kita berdiri kemudian ruku 90 derajat gitu ya, sujud 2 kali, nah gitu itu dihitung kan 360 derajat di jumlah. Itu sama ya dengan kita tawaf ya, yang udah ke tanah suci, tawaf kan juga 360 derajat. Jadi ternyata gerakan sholat itu juga, makanya kan waktu tawaf itu ya juga, kalau di sana sholat sunnahnya ganti aja, banyakin tawaf kan mumpung lagi di sana. Nah itu ternyata memang gerakannya sama-sama 360 derajat gitu ya waktu kita sholat. Ya, next. Anak saya nanya juga ini waktu tentang tawaf, ngapain sih mami muter-muter 7 kali gitu ya, kayak enggak, ini kan doa kan bisa sambil duduk aja ya, enggak harus ini ya. Ternyata kan itu ya, kalau yang kita tahu dia satu poros dengan Baitul Ma'mur. Nah itu kita sama-sama dengan malaikat sedang bertawaf juga untuk menyembah Allah gitu, dan itu mendatangkan
kekuatan ya, mendatangkan gaya. Makanya kenapa kok kita doa di sana kok dikabulkan ya, dijawab. Termasuk waktu itu saya bilang, termasuk kamu dapat hidayah, dimudahkan syahadat, itu doanya Abi sama Umi waktu di Tanah Suci. Kita cuma doanya, ya Allah lembutkan hati anak-anak supaya bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik. Kami doanya begitu, dan Masya Allah kami pulang di hari pertama Ramadan hari ketiga atau kelima itu saya lupa, nah itu mereka bersyahadat. Gitu. Jadi waktu itu kami habis menikah tuh umroh Bunda. Di sana doanya hanya itu, dan alhamdulillah waktu pulang itu anak-anak syahadat. Itu kenapa tawaf itu bukan sekedar muter-muter doang. Nah, waktu itu saya bilang gitu. Terkait yang gaya tadi ya. Jadi gaya itu kan mendatangkan force itu kekuatan untuk ya tadi salah satunya pengabulan doa. Nah ini juga kenapa ya, kan matanya nggak boleh kemana-mana, dibilang matanya ke arah tempat sujud. Nah itu ternyata ngaruh juga buat kesehatan mata kita gitu, mempengaruhi itu koordinasi sistem saraf sensorik dan motorik halus, bermanfaat bagi batang otak dan otak kecil, ke otak, ke mata. Mata dibilang kan terbuka ya, jangan tertutup gitu kan. Nah itu juga ternyata memang kalau matanya terbuka kan waktu berdiri jauh ya dari tempat sujud. Waktu kita ruku lebih dekat ke tempat sujud, waktu sujud udah nempel banget sama tempat sujud ya. Nah itu ternyata melatih mata juga gitu, kontraksi otot matanya dari jauh, dekat gitu. Jadi Masya Allah ya, kalau kita perhatikan itu nggak ada yang sia-sia semua perintahnya. Kenapa sih matanya kita nggak boleh ke kiri ke kanan, tapi justru ke tempat sujud aja, karena itu untuk melatih fokusnya itu di situ. Nah ya. Selanjutnya, nah ini tadi ya sholat obat semuanya, bahkan sakit perut aja disuruh sholat ya. Dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW keluar ketika matahari sedang terik, lalu aku datang dan sholat. Setelah itu aku duduk dan menoleh ke arah Nabi SAW, beliau pun bersabda, apakah kamu sakit perut? Jawabku, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah, karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Masya Allah. Dan Islam itu mudah ya, kalau misal lagi sakit pun sholat boleh berbaring, boleh duduk gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, jangan dipersulit. Kalau apapun yang bisa dilakukan, masih bahkan yang di ICU aja ngedip aja boleh ya Bunda. Lagi matanya. Semoga sih nikmat ibadah itu nggak dicabut ya, kita bisa tetap sholat dengan sempurna gitu. Jadi tadi mudah-mudahan kita semua di sini kalau kita menjaga sholat, kita semua juga selalu diberikan kesehatan, yang sakit juga bisa disembuhkan, diangkat penyakitnya ya. Ya, selanjutnya, nah ini baru masuk mulai gerakannya. Waktu sebelum saya cari-cari tentang ini, saya suka berpikirnya kali manfaatnya pas lagi ruku, pas sujud gitu ya. Kalau berdiri, apalagi salam cuma nengok-nengok mah nggak ada manfaatnya kali ya. Ternyata dari berdiri aja udah banyak manfaatnya ya. Coba kalau mau dilihat, ini saya nggak ngomong fikihnya ya, yang dibilang sejajar daun telinga, ada yang sejajar bahu gitu ya. Nah langsung next. Nah ternyata Masya Allah waktu ya next lagi, ini hadisnya udah semua tahu ya, next lagi kemanfaatnya lagi aja, nanti saya tinggalkan boleh di share nggak apa-apa Bunda ininya. Sebelumnya mohon maaf, ini yang manfaatnya tadi ya, nah ini ternyata dari berdiri itu menghindarkan dari gangguan persendian, khususnya tubuh bagian atas. Diumpamakan gini, saya dokter gigi, teman-teman dokter gigi saya itu banyak yang kena low back pain, saraf kejepit ya, karena kita tuh kalau praktek kan begini di kursi, ngambil bahan di sini ke pasien lagi gini pakai kursi, jadi tumpuannya tuh cuma si tulang belakang ini. Nah akhirnya sejak saya ikut seminar yang tentang low back pain ini, katanya kita disarankan waktu kerja itu nggak duduk, yang dokter gigi. Jadi saya langsung kasih ke orang kursinya, saya kalau praktek selalu berdiri. Mau 3 jam, 4 jam, 5 jam saya berdiri. Karena ternyata itu lebih menyebar. Bebannya itu ke bahu, ke pinggang gitu ya, ke lutut. Enggak cuma di sini aja.
Jadi ternyata memang waktu kita berdiri itu kita lagi nyebar ya, nyebar beban gitu ke atas. Jadi dari berdiri aja itu Masya Allah ya, kalau ke fikihnya lagi tadabur gerakan sholat, berdiri itu kayak kita menghadap Allah dengan membawa semua beban, membawa semua dosa kan ya. Yang waktu kita nanti ruku itu semua berguguran ya, jatuh gitu ya. Jadi memang betul dari berdirinya aja itu sudah Masya Allah ya, manfaatnya itu banyak. Belum kalau nanti udah sedekap gini kan. Kenapa kalau kita ngomong sabar itu kan dipegang di sini ya. Sama waktu sholat kan kita juga begini ya. Nah itu di situ ada yang di dada ini ada merangsang kerja hormon hipotalamus yang memberikan efek ketenangan. Jadi naruh ininya di sini jangan asal-asalan di perut aja gitu. Jangan, karena pusat yang dikejar itu yang di dada sini. Di sini ada hormon tadi ya, hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang memberi ketenangan gitu. Ya, next. Ya, ini sama ya fikihnya saya lewat, hadisnya saya lewat ya, udah tahu harus katanya kalau ditaruh gelas kan nggak tumpah ya gelasnya ya, sejajar lurus. Nah kalau fikih juga ini bukti ketaatan kita ya, makanya kalau di kerajaan-kerajaan kan ya hormat begini gitu ya, bukti kita taat gitu dan sebagainya. Ya lanjut, kepala lurus dengan tulang belakang. Nah ini hadisnya ya. Selanjutnya masuk ke manfaatnya ini. Nah dari berdiri buka kakinya itu juga harus betul. Bapak sama Ibu, kan banyakan kita begini ya. Itu sebenarnya kita harusnya ya kalau kiblatnya lurus ya kebetulan lurus begini ya. Tapi kalau misalnya kiblatnya tadi miring ya begini, tapi jangan buka begini atau nutup begini. Harus lurus, soalnya di sini di belakang sini ada namanya tadi musculus hamstring, itu otot hamstring di paha belakang. Itu kita lagi ditarik. Makanya kalau pas lagi dari berdiri udah bener, nanti pas rukunya pasti bener bisa lurus banget. Tapi kalau kita begini atau ke dalam, biasanya kan rukunya nggak bisa sempurna banget. Jadi dari berdirinya itu udah ngaruh ke gerakan selanjutnya. Nah tadi peregangan otot hamstring. Kalau atlet-atlet itu harus dilatih banget karena sering cedera hamstring. Kalau saya suka lari juga kan sama suami itu, kalau nggak pemanasan di hamstringnya itu pas habis lari bisa sakit, bisa cedera. Apalagi kalau yang trail run ya, yang lintas alam, yang naik-naik gunung, itu hamstringnya harus terlatih. Nah dengan berat badan bergeser ke depan sehingga terjadi relaksasi atau peregangan ruas tulang belakang. Juga menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang. Ada teman yang skoliosis, tahu ya, yang bengkok. Nah itu juga ngaruh kemana-mana ternyata gitu ya. Nggak sekedar penampilannya aja jadi badannya miring dikit gitu, tapi itu ngaruh kemana-mana gitu. Jadi kita posturnya itu alhamdulillah Allah kasih jalan ya untuk kita habis melewat lah mungkin ya, atau empet-empetan di kereta apa di mana. Nah atau saya tadi kerja pasien gitu ya, tapi sama Allah dikasih kesempatan untuk relaksasi lagi gitu ya, dibalikin lagi posturnya gitu. Lanjut ya. Ini bahasanya dibuat sederhana aja ya, soalnya nanti banyak istilah kedokteran nanti malah pusing. Nah ini kemudian tadi waktu kita ruku itu jantung sama otak lagi sejajar ya. Jantung sama otak, kalau sujud kan otak lebih rendah dari jantung, tapi waktu ruku kan jantung sama otak sejajar. Nah itu aliran darah maksimalnya yang ditargetkan bagian tengah, tubuh bagian tengah. Tapi kalau tadi sujud nanti kita di otak gitu ya, tumpuannya. Tangan yang bertumpu di lutut, ya kan disuruh ininya, kalau ruku kan tangannya di lutut ya, itu berfungsi sebagai relaksasi otot bahu ya ke bawah. Ruku juga dapat mencegah gangguan prostat, ini bapak-bapak gitu ya. Masa sih iya? Begitu Pak, itu penelitiannya gitu. Ada sambungannya ke sana ternyata gitu ya. Mungkin dari panggul sini ya, dari panggul ini ternyata dapat mencegah gangguan prostat. Rukunya jadi harus sempurna. Ya, next. Merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang beserta aliran darahnya. Banyak ya tadi tulang belakang, terus kelenturan ruas sistem keringat. Nah, terus ada juga tulang leher, tengkuk, sistem saraf dapat terjaga kelenturannya. Ya,
Banyak yang lehernya kaku-kaku ya, ada yang kalau jalan jadinya harus nengok begini ya, nggak bisa nengok gini ya kan. Itu kita alhamdulillah dikasih jalan sama Allah untuk selalu lentur ya sampai leher-lehernya. Ya. Next. Nah banyak nih, ada bahkan waktu ruku tubuh itu memproduksi namanya nitrit oksida. Zat yang terdapat pada sel bagian dalam pembuluh darah yang mampu mengembangkan atau melebarkan pembuluh darah untuk peningkatan kadar zat adrenalin. Adrenalin tuh bikin semangat, ya kan? Itu. Terus selain itu patut dicatat bahwa gerakan ruku juga dapat membantu kesehatan dan kerja otak kecil serta melatih sistem limbik agar emosi tetap stabil. Kalau lagi ibu-ibu kesel mau marah, udah ambil wudhu, udah sholat aja 2 rakaat, mudah-mudahan emosinya stabil lagi. Ya, lanjut. Nah ini udah itidal ya, udah bangun lagi dari ruku. Next, ya. Ini saya lewat ya, yang fikihnya udah semuanya tahu ya. Itu, nah, Masya Allah ya, makanya waktu itidal itu ya kita dibilang kan apa? Sami Allahu liman hamidah, ya Allah yang maha mendengar doa-doa kita ya. Ada quotes bagus waktu itu, gimana aku bisa ragu Allah nggak ngabulin doa. Padahal aku setiap sholat bilang Allah yang maha mendengar gitu ya. Kalau kita hayati bacaan sholat tuh Masya Allah ya, memang harusnya abis sholat jadi tenang gitu ya. Karena tadi udah kita serahin, tadi beban udah kita serahin sama Allah, waktu datang ke Allah jatuh sudah selesai gitu ya. Waktu kita bangun sudah juga Allah yang maha mendengar gitu. Nah ini ternyata ini waktu bangun lagi kan kayak berdiri lagi ya, biasa aja lagi ya. Harusnya kayaknya gak ada manfaatnya ya. Ternyata ada lagi manfaatnya, Masya Allah. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan Bu. Tadi habis diginiin, ditekuk, bangun itu kayak dipijat ternyata. Jadi ada yang ngerasain mungkin kalau kenapa ya kalau sholat malah jadi pengen buang angin, maaf. Itu organ pencernaan emang kerangsang. Kok waktu nggak sholat kayak nggak sering mau buang angin, tapi kalau pas sholat kayaknya pas abis duduk itu juga kayak mau buang angin gitu lagi. Abis begini kayak mau buang angin karena emang organ pencernaannya itu dirangsang. Itu buktinya kenapa kok kita malah rasa mau buang angin ya jadi was-was juga gitu kan. Itu sebenarnya karena memang kena kok itu gitu. Kalau kita betul posisinya organ pencernaan itu kayak lagi dipijit. Terus menjaga saraf keseimbangan tubuh ya. Dari ruku terus berdiri. Nah, juga memperlancar sirkulasi darah ya. Next. Nah, ini waktu sujud ya. Waktu sujud ini udah tahu ya semua ya. Lanjut. Nah ini ada 7 anggota dibilang ya, terus sempat dibilang juga kalau bisa sajadahnya ibu-ibu jangan yang empuk banget gitu ya, justru harus yang sedikit menekan ini dahi kita, karena di sini ada 3 titik yang sebenarnya lagi terangsang waktu kita sujud. Kalau yang empuk emang enak ya, mahal juga kayaknya harga sajadah yang tebal itu. Tapi sebenarnya yang perlu itu kita justru yang agak menekan sedikit ke sini ya. Ada 3 titik di sini yang dirangsang. Ya, lanjut. Nah ini ternyata fungsinya untuk memompa getah bening ke leher dan ketiak. Itu getah bening ada yang di situ, kemudian posisi jantung di atas otak. Tadi kalau ruku jantung sejajar dengan otak, kalau sekarang jantung di atasnya otak. Nah itu menyebabkan daerah yang kayak oksigen bisa ngalir secara maksimal ke otak. Nah kita sebagai umat Islam bersyukur itu ada kesempatan aliran darah itu langsung ke otak saat lagi sujud ya. Kalau nggak pernah sujud yang ada bagian yang walaupun ya semua darah itu pasti ngalir ke otak kan. Waktu berdiri juga darah bisa ngalir ke otak. Cuma ada bagian-bagian tertentu di otak yang nggak teraliri kalau kita nggak sujud. Gitu. Ibu-ibu yang udah melahirkan waktu hamil kita disuruh banyak sujud juga ya posisinya kan ya. Itu memang banyak manfaatnya ya. Lanjut. Nah, iya, meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak agar tidak mudah terserang stroke.
Iya, kalau stroke itu kan penyumbatan, gampang misalnya robek atau apa dan sebagainya. Nah ini untuk melatih itu, otak mendapatkan pasokan darah yang kayak oksigen, memacu kerja sel sehingga meningkatkan kecerdasan anak-anak ya, dilatih untuk menjaga sholat dan sebagainya. Menghindarkan seorang dari gangguan wasir, loh wasir aja juga obatnya sholat loh, ternyata ngaruh ya. Ya lanjut. Nah, nih khusus wanita, tadi bapak-bapak pas ruku, pas sujud nih ibu-ibu, khusus wanita saat pinggul dan pinggang terangkat ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam dan lama. Makanya waktu hamil kan disuruh banyakin sujud, itu nanti berguna waktu proses melahirkan. Nah, saat sujud beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan ya. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada. Nah, ibu-ibu juga ini mohon maaf ya, payudara juga, makanya gerakan untuk mengencangkan, mohon maaf ya, payudara itu kan ada kayak push up. Nah, kenapa juga waktu sujud kan tangan kita dibilang gini. Ada yang pernah bilang kalau perempuan begini gitu ya, tapi enggak, sebenarnya laki sama perempuan sama, yang supaya bisa dilewatin. Kalau dulu anak kambing, kalau sekarang mungkin kucing gitu ya. Bisa. Jadi agak kebuka juga gitu. Karena kalau ketutup gini malah sesak nanti. Nafasnya enggak ini, dan itu menguatkan otot dada ya, yang payudara gitu. Makanya banyak gerakan mengencangkan itu ya, mirip sebenarnya waktu kita sujud itu gitu ya. Lanjut. Nah, next ya. Nah, ini juga yang punya sakit lambung, mohon maaf yang sebelumnya, sedikit lagi. Nah ini berhubungan dengan lambung, usus, rematik, ginjal, tulang belakang. Waktu sujud pokoknya banyak banget manfaatnya ya, karena semua aliran darah, mengurangi terjadinya penumpukan feses. Feses tuh kotoran ya, kalau kita BAB yang tidak wajar di dalam usus. Kalau ada sekarang banyak kanker usus segala macam, nah itu kotorannya nggak bisa kebuang dengan sempurna ya. Nah ini bisa dirangsang tuh menyebabkan organ ginjal tertekan dan berbagai gangguan. Tadi kotoran itu bisa menekan ginjal ya, jadi malah ada gangguan ginjal. Nah, ya. Selanjutnya sedikit lagi ya Bapak Ibu, sudah duduk nih, udah duduk. Nah di sini duduk, Masya Allah ya. Kenapa kok kita habis sujud itu duduk ya, disuruh Allah gerakan sholatnya itu duduk gitu. Dan ternyata itu ada di dalam fikihnya, ada artinya, di dalam kesehatan juga ada artinya gitu ya. Kita didudukkan dulu sama Allah, bukankah lebih ringan waktu kita duduk gitu ya, habis bersujud kita menceritakan semuanya ya, menumpahkan semua doa, menaikkan doa-doa kita, Allah suruh kita duduk dulu gitu ya, nggak langsung bangun. Terus juga kita bersujud lagi. Nah di duduk ini juga saya nggak tahu di sini ngalamin juga nggak teman-teman yang mualaf. Saya dulu ngelihat orang sholat di masjid duduk iftiras gitu, saya lihat kok orang gampang banget duduk, saya sakit. Saya waktu awal tuh kaku gitu ya kakinya, terus bisanya yang nggak gitu, yang dua-duanya dilipat, nggak bisa yang satunya terhampar, yang satunya ketekuk dikit tuh saya nggak bisa gitu. Dan ternyata itu seperti kita refleksi, kayak akupunktur juga ternyata kalau gerakannya betul itu ngaruh ke sampai organ reproduksi gitu. Jadi ya tadi ya mungkin selanjutnya aja langsung. Nah itu saya dulu susah itu untuk sampai bisa dengan mungkin ada berapa bulan itu untuk membiasakan sampai akhirnya nggak sakit ya. Waktu awal-awal sakit gitu waktu dipaksakan untuk posisi duduk iftiras itu. Nah, menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan tidak mampu berjalan, menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, cekungan betis sampai jari-jari kaki. Makanya kan kakinya agak jari-jari yang kaki kanan kan ditekuk ya, ngadep kiblat juga. Itu jangan dilewatkan, jangan asal-asal aja karena itu ngaruh semuanya. Kenapa harus ditekuk begitu? Karena manfaatnya itu dapatnya waktu kayak gitu. Kenapa harus ada kaki kiri yang terhampar didudukin sama bokong kita? Nah itu juga, itu ada kayak refleksinya tadi ya, akupunkturnya tadi. Memperkuat jantung, sirkulasi darah. Masya Allah ya, duduk aja ternyata ngaruh ke sana. Ya lanjut. Nih, ini yang duduk tasyahud akhir ya. Ya lanjut. Nah hampir mirip sih, tadi yang saya bilang ya, memperbaiki organ reproduksi.
karena duduknya kan di bokong itu ya, di daerah perineumnya, terus duduk tawaruk sangat baik bagi pria, nih khususnya bapak-bapak ya, sebab tumit menekan aliran kandung kemih, ya, dan kelenjar kelamin pria, prostat tadi ya, sehingga bisa mencegah impotensi, menjaga kelunturan dan kekuatan organ-organ gerak kita, merefleksi saraf kaki dan memperlancar peredaran darah hingga ke saraf kepala. Masya Allah ya, sebenarnya banyak banget di sholat itu, benar kata bundanya nih, Allah nggak rugi, kita yang rugi, orang manfaatnya banyak buat kita gitu ya. Ya lanjut. Nah ini sering ada di tempat-tempat akupunktur mungkin ya, gambarnya apa namanya, titik-titiknya kalau kok dipencet deket jempol yang kerasa kok di atas ya gitu. Nah itu karena memang di kaki itu ada saraf-saraf kan yang terhubung ke lambung. Ini waktu saya pernah dipijit, ini hatinya nih Bu, hatinya ada sesuatu gitu kan, gitu. Apa namanya, bisa tahu gitu ya, yang akupunktur tahu karena itu memang titiknya itu nyambung, itu medis itu. Maksudnya memang ada sambungan itu, ada gambar-gambarnya ya. Kalau di tumit ini tuh wanita ya rahimnya gitu, yang mana ada ke mata gitu. Jadi di kaki ini memang sumbernya, makanya duduknya tadi kita usahakan duduknya yang betul ya. Oh diperbesar nih Masya Allah tuh. Ya kelihatan ya nanti. Mungkin itu ada yang tuh ke jantung, ada yang kemana ya. Sisi dalam kaki sama sisi luar kaki. Ya lanjut. Dah terakhir salam. Dulu sama kayak berdiri, saya pikir salam udah cuma gini-gini. Ternyata manfaatnya nih ibu-ibu suka nih. Sebentar, lanjut. Ini hadisnya ya. Ya lanjut. Nah ini menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala. Nah Bu, bener kata Bunda Yeni nggak usah skincare. Menjaga kekencangan kulit wajah. Nengok salam, jangan gini aja. Gitu ya. Ternyata ada ngaruh ke melatih otot ya, otot-otot, kelenturan wajah, memberikan relaksasi pada otot dan tulang leher sehingga secara tidak langsung menghindarkan dari gangguan syaraf. Ya lanjut. Jadi udah di akhir nih kesimpulannya ya, dari Quran surat Al-Anbiya ya ayat 16, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Allah nggak pernah main-main. Dulu saya suka mikir, dulu nggak perlu jadi orang Islam karena doanya diulang-ulang. Saya pikir kan selalu Al-Fatihah diulang gitu ya. Saya pikir gitu, terus zikirnya 100 kali, ada berapa kali gitu. Tapi itu di hati saya kayak Allah menjawab gitu, bukankah dunia ini juga berputar, semua ada hitungannya. Coba meleset satu hitungan, 1 derajat, 1 detik aja, berantakan semuanya ya. Jadi semua sunnah, semua perintah Allah itu nggak ada yang disampaikan ke kita itu main-main gitu ya. Bahkan cuman kenapa sih harus mendahulukan kanan gitu. Itu menurut saya itu semuanya pasti Allah udah tahu gitu ya, nggak main-main gitu. Ya lanjut, tadi kesimpulan kedua. Sebelum ini dikit, 1 slide lagi sebelum ini. Ya, ya yang habis ini, yang kesimpulan. Sholat kesatuan tubuh ya, menyempurnakan gerakan, menghadirkan hati dan jiwa, mengkusyukkan pikiran. Jadi ibadah lengkap ya, di raga, di badan, sama di jiwa, di mental, semuanya ya, itu lengkap banget, itu ada di dalam sholat. Terus syarat mendapatkan bonus tadi, semua manfaatnya gitu. Itu apa? Ya tadi kalau kita melakukan semua dengan tertib tadi ya, bahkan dari wudunya harus sudah betul gitu, wudunya tertib, tumakninah tadi pelan-pelan, jangan terlalu cepet-cepet gitu ya, gitu supaya tadi aliran darahnya baru belum sampai ujungnya otak gitu, kita udah bangun lagi gitu ya. Padahal tadi baru mau nyampe tempat yang dituju. Nah, harus istiqomah, continue, terus-terusan seperti itu, nggak bisa sehari begitu, besoknya nggak gitu ya. Terus harus khusyuk gitu ya, insya Allah. Niat kita tadi ya ini sudah selesai ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah, kekurangan, mohon dimaafkan. Sama-sama lagi belajar.